Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksplanasi. Selamat belajar. Hari ini kita akan membahas 7 materi teks eksplanasi. Di antaranya yang pertama, pengertian, yang kedua, isi, yang ketiga, struktur, yang keempat, cara menentukan struktur teks eksplanasi, yang kelima, kaidah kebahasaan, yang keenam, kalimat afirmatif dan imperatif, dan yang terakhir, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks eksplanasi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang kompetensi dasar teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya, saya akan bertanya, pernahkah kalian diminta oleh guru kalian untuk menjelaskan hasil dari praktikum yang telah dilakukan? Atau pernahkah kalian diminta untuk menjelaskan suatu interaksi sosial yang terjadi di masyarakat? Wah, tentu kalian sudah pernah melakukannya. Selama ini, secara tidak sadar, kalian sebenarnya telah akrab dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu teks eksplanasi. Sebab ketika membuat laporan praktikum atau membuat laporan penelitian tentang masyarakat, kalian telah menerapkan prinsip pembuatan teks eksplanasi. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari teks eksplanasi tersebut? Oke, selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Apa ya pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses asal-usul atau perkembangan suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu isi dari teks eksplanasi. Ada 2 pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Kita akan menjawab satu persatu dari kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama, jawaban mengapa. Mengapa isi dari teks eksplanasi seperti itu? Karena teks eksplanasi bersifat kausalitas. Apa itu kausalitas? Kausalitas adalah adanya keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Yang kedua yaitu jawaban bagaimana isi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan uraian yang bersifat kronologis. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu struktur dari teks eksplanasi. Ada 3 bagian yang menyusun struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua, pengembangan rangkaian kejadian. Bagian yang merinci suatu proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Bagian yang ketiga yang terakhir yaitu ulasan yang bersifat komentar, penilaian atau simpulan tentang konsekuensi atau paparan yang diterangkan sebelumnya. Ya, selanjutnya materi yang keempat yaitu cara menentukan struktur di dalam teks eksplanasi. Ada 3 cara untuk menentukan struktur di dalam teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena, yaitu bagian yang selalu berada di awal sebuah teks, umumnya pada paragraf pertama. Yang kedua yaitu rangkaian kejadian, bagian yang menerangkan kronologis peristiwa dan penyebabnya. Dan yang terakhir adalah ulasan, kesimpulan dari suatu peristiwa. Ulasan ini selalu berada di akhir teks. Setelah membahas struktur, kita akan membahas materi yang kelima, yaitu kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Ada 3 kaidah kebahasaan
yang terdapat dalam teks eksplanasi. Kaidah yang pertama yaitu pilihan kata tertentu. Kaidah yang kedua, konjungsi bermakna proses. Dan yang terakhir yang ketiga, kata kerja pasif. Oke, kita akan membahas satu persatu dari ketiga kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah pilihan kata tertentu. Pilihan kata tertentu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, bermakna lugas dan baku. Kata yang digunakan di dalam teks eksplanasi harus lugas dan baku. Artinya, tidak boleh ada unsur kiasan atau konotasi. Pilihan kata yang kedua yaitu kata ganti non-persona, kata ganti yang dipakai untuk benda atau peristiwa. Misalnya, ini, itu, tersebut, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang ketiga yaitu penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep yang khas pada bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang perbankan, kita mengenal istilah debit, kredit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu konjungsi bermakna proses. Ada dua konjungsi bermakna proses. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Apa itu konjungsi kronologis? Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan urutan waktu. Contoh katanya, kemudian, ketika, lalu, setelah itu, sebelum itu, saat, akhirnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas bagian yang terakhir dari kaidah kebahasaan yaitu kata kerja pasif. Merupakan kalimat yang subjeknya sebelum predikat. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Contoh katanya, yang pertama, gawaiku dipinjam oleh orang tuaku. Contoh kata yang kedua yaitu, selama berabad-abad bangsa kita dijajah Belanda. Setelah kita membahas kaidah kebahasaan, kita akan mengenal kalimat afirmatif dan imperatif. Apa itu kalimat afirmatif dan imperatif? Kita akan mengulas satu persatu. Yang pertama yaitu kalimat afirmatif. Kalimat afirmatif adalah kalimat yang menegaskan suatu hal. Contoh kalimatnya yaitu, para ilmuwan telah berhasil menunjukkan keberhasilannya di dalam penelitian mereka. Yang kedua yaitu kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat yang bersifat memerintah atau mengharuskan melakukan sesuatu. Biasanya bersifat ajakan atau himbauan. Contoh kalimatnya yaitu, tunjukkan bahwa kita bisa melakukan kegiatan bermanfaat bagi mereka. Setelah kita mengenal kalimat afirmatif dan imperatif, kita akan mengetahui ciri kata yang menjadi penanda kalimat imperatif, yaitu yang pertama, kata dasar ditambah imbuhanlah. Contoh katanya, carilah. Yang kedua, kata dasar ditambah imbuhan ih. Contoh katanya, pelajari. Yang ketiga, kata dasar ditambah imbuhan an. Contoh katanya, tunjukkan. Selain itu, kata mari, ayo, perlu, harus dapat menjadi penanda kalimat imperatif. Selain itu juga, kalimat imperatif bisa berdiri tanpa adanya subjek. Contoh katanya atau contoh kalimatnya yaitu, belajarlah dengan tekun. Ya, selanjutnya bagian yang terakhir dari materi kita yaitu bagian yang ketujuh adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada 4 langkah cara kita untuk menulis teks eksplanasi. Bagian akhir langkah tersebut adalah mengembangkan peta pikiran menjadi teks yang utuh. Kita akan mempelajari satu persatu, yaitu yang pertama adalah penentuan tema yang mengandung suatu proses. Yang kedua, yaitu pengumpulan bahan-bahan atau referensi. Yang ketiga,
pembuatan peta pikiran, dan yang terakhir yaitu yang keempat, peninjauan kembali bahan-bahan tulisan. Oke, kalian sudah berhasil mempelajari materi teks eksplanasi, dari pengertian hingga langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian harus mencoba melakukan latihan secara mandiri, yaitu membuat peta pikiran dari video dengan judul Sejarah Gunung Krakatau yang telah kalian dengarkan. Nah, kalian bisa melihat dan mendengarkan video tersebut dari link yang sudah ada. Tugas ini kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran teks eksplanasi pada hari ini. Kita telah mempelajari unsur yang terdapat pada teks eksplanasi, yaitu pengertian, yang kedua, isi, yang ketiga, struktur, yang keempat, cara menentukan struktur dalam teks eksplanasi, yang kelima, kaidah kebahasaan, yang keenam, kalimat afirmatif dan imperatif, dan yang terakhir yang ketujuh adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kalian telah mengetahui langkah dan cara menulis teks eksplanasi yang baik dan benar, dan berbagai jenis unsur yang mengandung dalam teks eksplanasi. Ya, selamat mempelajari dan mencoba. Tuhan Yesus memberkati.